Ciao carissimi, bentrovati. Selamat datang kembali di channel Elvira Talomepa. Di video kali ini kita akan berbicara tentang i verbi servili atau dalam bahasa Indonesia kata bantu. Ada 4 kata bantu dalam bahasa Itali, yaitu dovere, itu yang sering digunakan ya teman-teman. Dovere yaitu keharusan, potere kekuasaan atau kemampuan, volere keinginan atau kemauan, sapere mengetahui atau tahu. Kenapa dinamakan kata bantu teman-teman? Dinamakan kata bantu karena dibutuhkan oleh kata kerja yang diikutinya. Dia akan memberi arti dan makna yang tepat untuk kata kerja yang mengikuti atau yang mendampinginya, yaitu kata kerja infinito. Dalam bahasa Itali disebut kata kerja i verbi infinitivi. Apa itu kata kerja infinitivi teman-teman? Kata kerja infinito atau i verbi infinitivi adalah kata kerja yang belum dikonjugasi. Jadi dia masih utuh ya teman-teman. Belum dikonjugasi, belum diuraikan sesuai dengan subjek dengan waktunya. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Misalnya kata cucinare ini kita uraikan sesuai dengan waktu dan juga subjeknya. Io cucino, saya memasak. Io itu saya, cucino memasak, dan seterusnya teman-teman. Loro cucinano, sampai di loro cucinano, mereka memasak. Nah, yang dikonjugasikan itu yang di bawahnya, sementara cucinare yang di atasnya itu disebut dengan kata kerja infinitivo. Jadi dia belum diuraikan. Misalnya ya teman-teman, cucinare itu kan belum diuraikan. Parlare yaitu berbicara, belum diuraikan juga. Lavare mencuci. Ridere tertawa. Pulire membersihkan, itu merupakan kata-kata kerja infinitivo. Nah, kita sudah tahu kata kerja infinitivo. Karena apa kita harus tahu? Karena kata bantu akan dipadankan atau akan didampingi oleh kata kerja infinitivi. Kita akan mengenalnya lebih jauh lagi sebentar lagi teman-teman. Nah, apa fungsi dari kata bantu? Teman-teman, fungsi dari kata bantu ini adalah untuk memperjelas arti dari kata kerja infinito. Jadi dia memperjelas kata kerja infinito yang mengikutinya. Dia akan memberikan arti yang lebih sempurna, arti yang lebih tepat, yang lebih spesifik ya teman-teman. Itu fungsi dari kata bantu ini. Kita langsung ambil contoh aja secara umum ya teman-teman ya. Kita belum spesifik menjelaskan satu persatu kata bantu ini, tetapi kita mulai ambil contoh secara general. Kita ambil contoh dari kata memasak, atau ini teman-teman lihat cucinare dalam bahasa Italinya. Kalau saya bilang saya memasak atau saya masak, io yaitu saya, cucino memasak, saya masak. Coba teman-teman pikirkan sebentar. Io cucino itu artinya sangat luas, sangat general. Kita tidak bisa spesifik. Apakah saya ini benar-benar suka masak, ataukah ingin masak, ataukah apakah harus masak, atau bisa masak? Tidak ada spesifik karena secara general saja. Io cucino. Nah, maaf teman-teman, bentar, oke. Selanjutnya, ketika kata cucinare tadi, io cucino tadi, dipadankan dengan kata kerja bantu dovere, potere dengan sapere, dan volere. Sebenarnya ini sapere teman-teman, kita harus modifikasi sekarang. Sapere, oke. Ketika kata io cucino atau saya memasak di atas dipadankan atau digabungkan dengan kata bantu tentunya kata bantu dovere yaitu harus, kata bantu potere
dan kata bantu sapere dan dovere, tentunya artinya lebih spesifik teman-teman. Lihat aja ya. Io cucino, saya memasak. Io devo cucinare, itu dari kata dovere teman-teman ya. Dari kata kerja dovere yang berubah menjadi devo. Io devo cucinare, saya harus memasak. Contoh yang kedua. Io posso cucinare, saya bisa memasak. Dari kata sapere, io so cucinare, saya mampu memasak, saya bisa memasak. Volere, io voglio cucinare, saya ingin memasak. Jadi perbedaannya kita bisa lihat jelas ya teman-teman. Kalau saya bilang saya masak, ini di atas tadi kita bilang saya masak. Ketika ditambahi dengan kata bantu menjadi saya harus memasak. Saya bisa memasak. Saya tahu memasak. Saya ingin memasak. Itulah manfaat dari kata kerja, kata bantu dalam bahasa Italia teman-teman ya. Jadi dia memberikan arti yang sempurna, arti yang spesifik untuk kata kerja yang mengikutinya. Sehingga kata kerja yang mengikutinya kita bisa memahami arti yang lebih dari general tadi, lebih dari saya memasak yang hanya sekedar saya memasak. Masing-masing kalimat ini teman-teman memiliki arti yang berbeda kan? Kita bisa tahu bersama tadi karena mendengar contoh, melihat contoh-contohnya. Nah, kita masuk di polanya teman-teman. Ini kita makin mendalami kata-katanya ya, fungsi dan manfaat dari kata bantu tadi. Pola kalimat ketika menggunakan i verbi servili. Ini perlu kita tahu teman-teman, yaitu subjek tambah dengan kata bantu tambah dengan kata kerja infinito. Subjek sudah tahu io, tu, lei, lui, noi, loro, kita, kami, mereka, segala macam. Dan kata bantunya harus dikonjugasi. Kata bantunya harus dikonjugasi ya teman-teman. Konjugasi itu seperti ini tadi. Dovere yang di atas ini teman-teman lihat menjadi devo. Potere menjadi posso. Sapere menjadi so. Volere menjadi voglio. Jadi kata kerja bantunya harus dikonjugasi. Sementara kata kerja infinitonya itu sudah jelas-jelas bahwa tanpa dikonjugasi. Seperti contoh di atas tadi, cucinare. Dia tidak dikonjugasi teman-teman, dia utuh-utuh aja kita ambil cucinare. Terakhir kita akan bicara teman-teman, jangan dulu baca ini. Kita akan berbicara tahap kedua, penggunaan kata bantu ini. Nah, di sini teman-teman kita bisa baca bersama, kata bantu bisa memiliki arti tersendiri tanpa harus didampingi oleh kata kerja lainnya atau tanpa didampingi oleh kata kerja infinito atau tanpa membantu kata kerja infinito. Jadi dia punya arti tersendiri. Contohnya, saya ingin kopi. Nah, teman-teman lihat, ada kata ingin di situ yang dalam bahasa Italinya voglio untuk subjek io, tetapi tidak ada kata kerja lain di belakangnya seperti tadi. Saya ingin memasak. Nah, itu dia digunakan oleh kata kerja infinito itu untuk melengkapinya, untuk melengkapi kata kerja infinito. Tetapi kali ini dia hanya berdiri sendiri. Saya ingin kopi. Io yaitu saya, voglio dari kata volere, kata bantu volere tadi, ingin un caffè. Sebenarnya un caffè itu menunjukkan satu ya, sebuah kopi atau satu gelas kopi, mungkin satu botol kopi atau satu cangkir kopi. Saya ingin kopi. Contoh yang kedua, voi la mia compagnia, Anda ingin ditemani. Voi itu dari kata volere yang artinya menginginkan, itu merupakan kata bantu juga tadi teman-teman ya. Voi la mia compagnia, nah teman-teman lihat, voi la mia compagnia, jadi dia tidak membutuhkan, dia tidak didampingi oleh kata kerja lain di belakangnya yang menyusul gitu ya.
Sai dove è la mia amica? Sai itu dari kata kerja sapere. Sai dove è la mia amica? Sai, sapere, sapere yang artinya mengetahui atau tahu. Apakah Anda tahu keberadaan sahabat saya? Contoh yang terakhir. Ho un dovere come una mamma. Oh, itu dari kata kerja dovere, itu dari kata kerja dovere tadi teman-teman. Dia tidak perlu diubah karena bentuk kalimatnya seperti itu. Ho un dovere come una mamma. Dovere yaitu keharusan atau harus, jadi atau kewajiban. Jadi artinya saya mempunyai kewajiban atau keharusan sebagai seorang mama. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.